Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan fisika dasar ya. Di perkuliahan fisika dasar kali ini kita akan membahas mengenai gerak melingkar ya. Setelah sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai kinematika gerak. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kinematika untuk gerak melingkar ya. Baik. Nah, gerak melingkar itu sebetulnya gerak yang seperti apa ya? Jelas ya, namanya juga gerak melingkar. Berarti sebuah gerak dengan lintasan yang berupa lingkaran gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini jika ada sebuah partikel yang bergerak dalam sebuah lintasan di mana lintasannya itu adalah berupa lingkaran, maka kita sebut partikel ini melakukan gerak melingkar. Nah, jadi begitu ya, yang namanya gerak melingkar itu adalah gerak dengan lintasan yang berupa lingkaran. Nah, pada lingkaran sendiri, ya seperti yang kita tahu ya, kalau pada lingkaran ada besaran-besaran apa saja gitu kan ya. Yang pertama mungkin ya yang paling jelas adalah jari-jari ya. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke lingkarannya itu sendiri ya, ke sisi-sisi lingkarannya itu sendiri. Nah, itu adalah jari-jari. Kemudian ada juga radius ya. Oh sorry, radius kan jari-jari. Kemudian ada juga sudut ya. Sudut. Nah, sudut itu adalah yang ditempuh oleh partikel ketika partikel ini sudah bergerak pada suatu jarak tertentu atau suatu busur tertentu, maka dia akan menyapu, maka garis hayal garis hayal yang menghubungkan antara bukan garis hayal ya, garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan partikel tersebut itu akan menyapu sebuah luasan gitu ya. Nah, luasan ini akan membentuk sudut tertentu. Nah, itu adalah sudutnya. Kemudian ada juga busur ya. Nah, kalau busur adalah jarak tempuh ya, jarak yang ditempuh oleh partikel selama dia bergerak gitu ya. Nah, itu adalah besaran-besaran yang ada pada lingkaran. Nah, itu busur ya. Atau S gitu ya. Jadi ada jari-jari atau R, ada sudut itu theta dan kemudian ada busur yaitu S. Nah, kalau pada gerak linear, kita bicara mengenai perpindahan posisi ya, perpindahan posisi yaitu selisih antara posisi akhir dengan posisi awal. Nah, kalau di gerak melingkar, kita bicaranya adalah posisinya adalah posisi sudut ya. Jadi posisi sudut atau theta itu dinyatakan dalam rad ya atau radian gitu ya. Nah, theta ini atau radian ini itu secara definisi itu adalah satu radian itu adalah besarnya sudut ya, besarnya sudut lingkaran yang panjang busurnya ini ya, S-nya ini bakal sama dengan jari-jarinya, yaitu adalah satu radian ya. Nah, untuk vektor dari perpindahan sudut atau delta theta itu berarti sudut akhir dikurangi dengan sudut awal. Nah, kalau di gerak linear, kita juga sudah belajar mengenai kecepatan ya. Kecepatan itu kan berapa perubahan posisi terhadap waktu ya, terhadap perubahan waktu. Semakin cepat suatu benda, maka perubahan posisinya terhadap waktu semakin besar juga gitu ya. Nah, pada gerak melingkar juga sama ya. Pada gerak melingkar itu ada yang disebut dengan kecepatan sudut ya. Kalau untuk selang waktu yang besar ya, ada selang waktunya itu ada T awal dan T akhir begitu ya, maka itu disebut dengan kecepatan sudut rata-rata. Nah, lambangnya seperti ini dibacanya omega ya. Dibacanya omega. Nah, jadi omega ini adalah definisinya adalah perpindahan sudut ya dibagi dengan selang waktu. Jadi omega sama dengan delta theta per delta t. Nah, jika kita ambil delta t-nya itu mendekati 0 ya, berarti ini kan menjadi kecepatan sudutnya adalah kecepatan sudut sesaat ya. Kecepatan sudut sesaat. Nah, sama juga kan di gerak linear juga begitu ya. Jadi ada kecepatan rata-rata, ada kecepatan sesaat. Nah, kecepatan sesaat itu kecepatan ketika selang waktunya itu mendekati 0 ya. Nah, artinya kecepatan sudut sesaat juga begitu. Kecepatan sudut sesaat itu adalah turunan ya. Jadinya d theta dt atau turunan
sudut itu terhadap waktu. Ini disebut dengan kecepatan sesaat. Jadi ada dua besaran kecepatan, yaitu kecepatan rata-rata, ya, kemudian ada juga kecepatan sesaat, ya. Nah, jadi satuan dari sudut yang kita gunakan itu adalah radian. Nah, satuannya radian. Nah, kalau sudut kan biasanya kita pakainya derajat gitu ya, hubungannya. Jadi kalau satu putaran penuh kan kita biasanya tahunya 360 derajat gitu ya. Nah, kalau menggunakan radian berarti ada konversinya, di mana satu putaran itu atau satu putaran penuh atau yang kita tahu sebagai 360 derajat itu adalah 2 kali V radian gitu ya. Jadi 1 V radian itu adalah setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran. Tapi kalau setengah putaran ya. Setengah putaran itu V radian. Jadi kalau satu putaran penuh itu besarnya adalah 2 V radian. Nah, kalau kita bagi nih, kan ini 2 V radian sama dengan 360 derajat. Kalau kita bagi 360 derajat itu dengan 2 V, ya, 2 kali V itu kan angka ya, angkanya sebuah konstanta gitu ya, 3,14. Jadi 2 kali 3,14 kan 6,28. Jadi satu radian itu 360 derajat dibagi dengan 2V atau 6,28. Nah, kalau dibagi hasilnya ternyata adalah 57,3 derajat. Jadi satu radian itu adalah 57,3 derajat. Nah, itu tadi kita bicara mengenai kecepatan sudut ya. Kita bicara mengenai kecepatan sudut. Nah, di gerak linear selain ada kecepatan sudut ya atau omega ini ya, ada di gerak linear bukan omega. Di gerak linear itu adanya v ya atau kecepatan linear. Nah, di gerak linear selain ada kecepatan linear v, ada juga percepatan linear ya, a ya, acceleration. Nah, sama di gerak melingkar juga begitu. Di gerak melingkar, selain ada omega, ada juga percepatan sudut ya, percepatan sudut. Ya, nah percepatan sudut itu bagaimana? Nah, sekarang kita definisikan dulu perubahan kecepatan sudut ya. Jadi kalau ketika benda itu bergerak, kemudian kecepatan sudutnya itu berubah, katakanlah semakin cepat gitu ya, kecepatan sudutnya semakin besar, artinya pada gerak benda tersebut terdapat perubahan kecepatan sudut atau kita simbolkan delta omega ya. Nah, artinya delta omega ini apa? Delta omega ini adalah kecepatan sudut akhir dikurangi dengan kecepatan sudut awal. Jadi omega 2 dikurangi omega 1. Katakanlah yang akhir 2, yang awal 1 gitu ya. Nah, jadi ada yang disebut dengan percepatan sudut gitu ya. Kalau di gerak linear ada kecepatan sudut ya. Mungkin masih lupa atau belum ingat. Sebentar. Sambil mengingatkan ya. Kalau di di gerak linear kan ada kecepatan gitu ya. Kecepatan itu delta R, perubahan posisi terhadap perubahan waktu gitu ya. Kalau dia mendekati 0 kan jadinya V itu sama dengan DDT atau DRDT gitu ya. Nah, kemudian V sesaat ini kalau diturunkan lagi terhadap waktu ya, kalau diturunkan terhadap waktu kan jadinya adalah percepatan ya. Jadi ada percepatan sama dengan dV dt gitu ya. dV dt. Jadi percepatan sesaat itu turunan dari kecepatan sesaat terhadap waktu. Nah, di gerak melingkar juga sama ada. Nah, kalau di gerak linear itu disebutnya A ya, simbolnya adalah A untuk percepatan. Kalau di gerak melingkar itu ada yang namanya percepatan sudut gitu ya. Percepatan sudut itu adalah alfa. Jadi alfa itu sama kayak tadi perubahan kecepatan ya. Jadi perubahan kecepatan sudut dibagi dengan selang waktu ya. Jadi yang namanya percepatan sudut rata-rata itu adalah delta omega per delta t ya. Percepatan sudut rata-rata itu perubahan kecepatan sudut dibagi dengan waktu. Nah, gimana kalau delta t-nya mendekati 0? Kalau delta t-nya mendekati 0, artinya itu adalah percepatan sudut sesaat ya. Percepatan sudut sesaat adalah d omega dt. Ya kan sama dengan ini ya, bentuknya sama dengan ini. Kalau ini kan A sama dengan dv dt ya. Percepatan sama dengan turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, di gerak melingkar juga sama seperti itu. Alfa sama dengan d omega dt ya. Jadi percepatan sudut adalah turunan dari kecepatan sudut terhadap waktu. Nah, karena omega itu sendiri ya
omega sesaat ya, kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu sendiri merupakan turunan posisi terhadap waktu ya. Jadi kan begini ya, omega itu sama dengan kalau delta t-nya mendekati 0 kan gini ya, d theta, dt gitu kan ya. Nah, omeganya kita masukkan ke situ ya. Jadi karena A itu adalah d omega dt, sementara omega adalah A adalah d omega dt, sementara omega adalah d theta dt, maka ini jadi d kuadrat theta dt kuadrat gitu ya. Jadi turunan posisi diturunkan lagi 2 kali gitu ya. Jadi diturunkan 2 kali terhadap waktu ya. Jadi d kuadrat theta dt kuadrat ya. Sama aja dengan percepatan ya. Percepatan linear sama aja dengan percepatan linear. Jadi kan percepatan linear itu kan tadi dv dt. Nah, sedangkan v sendiri adalah dr dt. Kalau v-nya itu dimasukkan ke sini, ya, jadinya a itu kan sama dengan d kuadrat r dt kuadrat ya, gitu ya. Sama ini juga bentuknya seperti itu, ya. Jadi kita dapat bahwa alfa itu adalah d kuadrat theta per dt kuadrat ya, atau d omega dt. Jadi ini untuk percepatan sudut rata-rata dan ini adalah untuk percepatan sudut sesaat. Nah, kalau digambarkan dalam sumbu XY ya. Nah, ini kan lintasan bendanya kan berupa berupa lingkaran ya. Nah, pusat lingkarannya katakanlah dia ada di pusat lingkaran gitu ya, ada di pusat koordinat gitu ya. Nah, kalau digambarkan dalam sudut XY, digambarkan dalam sumbu XY, maka lintasan benda yang mengalami gerak melingkar tampak seperti pada gambar seperti ini ya. Nah, jarak benda ke pusat lintasan itu disebut dengan jari-jari lintasan tadi ya. Tadi kita sudah mengetahui jarak dari benda ke pusat koordinat. Kalau di sini kebetulan sama dengan pusat koordinat, itu sama dengan jari-jari lintasan atau R gitu ya. Nah, koordinat posisi benda setiap saat itu X ya. X itu adalah koordinatnya dan Y ya. X dan Y. Nah, itu memenuhi seperti ini. Kalau ini adalah R ya, kemudian dia membentuk sudut theta terhadap sumbu X positif, maka kita bisa tahu bahwa X-nya ini sama dengan R dikali dengan cos theta gitu ya. Nah, demikian juga dengan Y. Y itu pasti adalah R dikali dengan sin theta gitu ya. Jadi kita dapat X itu adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Nah, sedangkan vektor posisi dari benda ini sendiri kan R itu sama dengan XI tambah YJ gitu ya. XI tambah YJ. Jadi kalau kita masukkan, oke sebentar ya. Kan yang namanya R ya, yang namanya posisi itu, vektor posisi itu adalah XI tambah YJ ya. Di mana I dan J ini adalah vektor satuannya gitu ya. Vektor satuan untuk masing-masing sumbu. Nah, jadi kalau kita masukkan nilai X dan Y ini ke persamaan ini, persamaan posisi dari benda ini setiap saat itu menjadi, nah seperti ini, R cos theta I tambah R sin theta J. Ya. Jadi R cos theta I tambah R sin theta J. Itu adalah persamaan posisi dari benda yang bergerak melingkar. Ya, bergerak melingkar. Nah, oke. Nah, panjang jari-jari lintasannya kalau dari kita lihat segitiga ini ya segitiga antara kita ya. Kalau kita lihat dari segitiga ini, kan ini bakal sama dengan Y ya. Ini bakal sama dengan Y. Maka ini bisa kita hitung dengan Pitagoras ya. Dengan teorema Pitagoras. Jadi R itu bisa kita hitung dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Jadi vektor posisinya ini R cos theta I tambah R sin theta J, sedangkan nilainya adalah yang ini. Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi nanti kalau dimasukkan X-nya jadi R. Ini tadi saya lupa ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti tinggal masukkan aja. Jadi R cos theta kuadrat R cos theta dikuadratin ditambah dengan R sin theta dikuadratin. Itu adalah besarnya dari R gitu ya. Itu boleh deh kita tulis ya. Oke.
Nah, jadi R ini sama dengan akar R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat gitu ya. Sorry, ini ada kurungnya begitu ya. Nah, ini kan nanti jadinya akar gitu ya. Akar ini R kuadrat cos kuadrat theta. Ini juga sama R kuadrat sin kuadrat theta. Jadi R kuadrat boleh dikeluarin. Nah, ini jadinya cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta gitu ya. Kan kita juga tahu kalau nilai cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu 1 gitu ya. Jadi ini sisanya tinggal R kuadrat. R kuadrat diakarin ya R gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jarak tempuh benda ya sepanjang keliling lingkaran selama waktu delta T dari T1 sampai ke T2 itu adalah seperti ini. Delta S sama dengan R kali delta T, delta theta gitu ya. Jadi ketika benda itu bergerak, katakanlah dari T1 dia posisinya ada di sini, kemudian pada waktu yang berikutnya ya T2 dia posisinya ada di sini, maka bentar ini saya takutnya lupa nge-record nih. Oh, aman lah. Nah, ketika T2 dia posisinya ada di sini ya. Ketika T1 dia posisinya di sini, T2 dia posisinya di sini, maka jarak tempuhnya kan berarti busur itu tadi ya, S tadi ya. Nah, busur itu tadi besarnya adalah kita kalikan antara R dengan delta theta ya. Jadi delta S sama dengan R dikali dengan delta theta ya. Nah, di mana delta theta ini dinyatakan dalam radian. Tadi sudah dibahas ya. Perpindahan posisi sudutnya itu dinyatakan dalam radian. Dengan demikian, laju dari benda ya V sama dengan delta S per delta T ya. Karena delta S-nya itu tadi adalah R kali delta theta, berarti ini R sama dengan delta theta per delta T. Nah, ini kalian ada yang tahu nggak nih ini apa nih? Delta theta dibagi dengan delta T ya. Delta theta dibagi dengan delta T kan sama dengan omega ya. Sama dengan omega. Jadi ini bakal jadinya seperti ini. V sama dengan R kali dengan omega. Jadi kelajuan linear ya, kelajuan linear dari sebuah benda ketika dia bergerak melingkar itu sama dengan R radius atau jari-jari dikali dengan omega atau kecepatan sudutnya gitu ya. Jadi tinggal dikali aja antara R dengan omega. Jadi dari sini bisa kita tahu ya bahwa besarnya kecepatan linear itu dapat dicari dari besarnya kecepatan sudutnya omega. Nah, sekarang tadi kan kita bicara kelajuan ya. Tadi kita bicara kelajuan. Kelajuan itu adalah besaran skalar. Artinya kita hanya memperhitungkan besarnya aja ya, besarnya aja, nilainya aja, tapi kita tidak memperhitungkan arahnya. Sedangkan kalau yang namanya kecepatan ya atau bahasa Inggrisnya velocity ya. Kalau laju itu bahasa Inggrisnya speed ya. Jadi kalau speedometer itu bukan mengukur kecepatan tapi mengukur kelajuan ya. Pada speedometer kan tidak ada ditunjukkan arahnya kemana gitu kan ya. Nah, kalau kecepatan itu kan artinya laju yang dilengkapi oleh arah ya. Jadi laju yang dilengkapi oleh arah. Nah, untuk menentukan kecepatan, kita bisa berangkat dari persamaan posisi ya. Nah, karena kecepatan merupakan turunan dari posisi, tadi sudah dibahas bahwa V sama dengan dr dt ya. Maka ya itu ya, V sama dengan dr dt, di mana R-nya itu tadi juga sudah dibahas bahwa nilai R itu sama dengan R cos theta I tambah R sin theta J ya. Tadi sudah dibahas ini datangnya dari mana. Nah, kalau kita masukkan R ini ya, kita masukkan R ini ke dalam persamaan kecepatan ya, yang mana persamaan kecepatannya V sama dengan, ini bacanya V sih ya kalau bahasa Indonesia. Kalau V itu bahasa Inggris, V, W, X, Y, Z gitu ya. Kalau bahasa Indonesia V, W, X, Y, Z. Ini bacanya V ya. Jadi V sama dengan dr dt ya. Nah, ini R cos theta I tambah R sin theta J. Kalau kita masukkan ke sini, jadinya seperti ini. V sama dengan turunan ya ddt dari R cos theta I tambah R sin theta J.
ya. Jadi ini diturunkan masing-masing, jadinya DDT dari R cos theta I tambah DDT dari R sin theta J. Nah, sekarang gimana nih kita menurunkan cos theta ya? Menurunkan cos theta terhadap DT ya, 0 dong jadinya. Kan konstanta ya. Jadinya 0. Kalau 0 kita mau bicara apa lagi gitu kan ya. Jadi supaya tidak 0 kita kalikan dengan d theta per d theta gitu ya. Kan ini sama aja dengan dikali 1 ya. Sama dengan dikali 1 artinya tidak merubah nilai. Ya kita kalikan d theta dengan d theta supaya apa? Supaya dt-nya ini kita tukar dengan d theta. Jadi dt-nya keluar, d theta-nya masuk ke dalam ya. Jadi ini kita masukkan ke sini ya. Dan ke sini juga. Ya. Jadinya seperti malah menghalangi ya, sorry. S eraser mana eraser? Oke. Ya. Jadi kita masukkan ya d theta-nya ke sini, ke dt, kita gantikan dengan dt, dt-nya kita keluarkan. Jadinya dr cos theta d theta ya. Jadi diturunkan r cos theta ini terhadap theta gitu ya. Kalau tadi kan terhadap t, kalau sekarang terhadap theta. Nah, ini juga sama. Dr sin theta diturunkan terhadap d theta ya. Ini di luar jadinya adalah d theta per dt ya. Nah, cos diturunkan terhadap cos theta diturunkan terhadap d theta kan jadinya adalah kalau cos diturunkan terhadap d theta berarti kan jadinya min sin ya. Jadinya min sin. Nah, min sin ya. Kalau sin diturunkan terhadap d theta ya, sin theta diturunkan terhadap d theta, jadinya cos ya. Sin jadi cos, cos jadi min sin kan gitu ya. Jadinya kita dapat ini R-nya kita keluarin aja karena di sini ada R, di sini ada R. R-nya boleh dikeluarin nemenin d theta per dt ya. Jadi ini sisanya adalah min sin theta I tambah cos theta J ya. Jadi min sin theta I tambah cos theta J. Nah, ini R-nya kita keluarin jadinya R d theta dt gitu ya. Oke, sebentar. Ya. Nah, karena omega ya, omega masih ingat dengan omega kecepatan sudut? Ya, kecepatan sudut kan adalah turunan posisi ya, turunan posisi sudut terhadap waktu ya. Jadi omega sama dengan d theta per dt ya. Berarti kan yang ini adalah omega ya. Jadi yang namanya kelajuan, sorry bukan kelajuan, tapi apa? Kecepatan ya. Yang namanya kecepatan itu adalah V sama dengan R omega ya min sin theta I tambah cos theta J. Jadi ada ditunjukkan arahnya ya. Jadi bukan hanya nilainya saja. Nah, ini adalah kecepatan dari benda yang sedang bergerak melingkar. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara kecepatan linear, percepatan linear dengan kecepatan sudut dan percepatan sudut gitu ya. Nah, kita bicara dulu mengenai percepatan tangensial. Apa itu percepatan tangensial? Percepatan tangensial itu adalah percepatan partikel yang sedang bergerak melingkar itu yang tegak lurus dengan jari-jarinya gitu ya. Jadi kalau arahnya sorry ya, yang arahnya ke sini ya. Jadi dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Aduh, sorry, jelek sekali gambarnya. Maaf ya. Ya. Nah, tegak lurus aja pokoknya. Ya, menyinggung dari sisi lintasannya gitu ya. Nah, searah dengan ini nih, searah dengan V ya. Ini adalah A-nya gitu ya. Ini disebut dengan A tangensial. Itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, A tangensial itu tegak lurus dengan jari-jari. Nah, besarnya percepatan tangensial itu kan percepatan linear kan berarti ya. Percepatan linear itu kan turunan terhadap kecepatan ya. Jadinya adalah dv dt ya. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa besarnya v ya atau kelajuan ya. Ini kan kita bicara besarnya aja ya. Kan besarnya percepatan tangensial. Jadi besarnya aja ya, bukan percepatan tangensialnya. Besarnya gitu ya. Nah, kalau besarnya v itu kan r kali omega ya. Jadi kita dapat bahwa A tangensial itu sama dengan dr omega per dt gitu ya. Jadi
A tangensial itu adalah R dikali alfa. Kenapa R dikali alfa? Karena D omega dt kan ya. Alfa itu kan pengertiannya sebentar. Alfa atau percepatan sudut ya. Tadi sudah dibahas bahwa percepatan sudut itu pengertiannya adalah turunan kecepatan sudut terhadap waktu gitu ya. Ini kan ya. Nah, ini kalau dimasukkan ke sini jadinya D omega dt jadinya alfa nih. Jadi ini ya. Jadinya alfa. Nah, ini besarnya dari percepatan tangensial ya. Besarnya, belum ada arahnya ya. Nah, kalau secara vektor bagaimana? Dengan logika yang sama dengan yang tadi ya, maka besarnya itu jadinya seperti ini. A tangensial itu sama dengan R alfa min sin theta I tambah cos theta J. Itu adalah percepatan tangensial atau percepatan dari partikel yang tegak lurus dengan jari-jari. Nah, itu percepatan tangensial. Nah, ada juga percepatan sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal ya? Nah, sebuah benda yang sedang bergerak melingkar, katakanlah benda itu bergerak melingkar dengan kelajuan atau kecepatan sudut yang tetap ya, dengan kecepatan sudut yang tetap atau gerak melingkar beraturan ya. Kalau di SMA atau di SMA atau di SMP ya, di SMA atau di SMP, mau kan belajar tuh yang namanya GMB, GMBB gitu ya, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan. Nah, katakanlah dia bergerak melingkar beraturan. Bergerak melingkar beraturan itu kan artinya dia memiliki kecepatan sudut yang tetap ya. Dia memiliki kecepatan sudut yang tetap. Nah, kalau memiliki kecepatan sudut yang tetap, maka nggak ada percepatan sudut ya, tidak ada percepatan sudut. Nah, tapi lain cerita dengan gerak linearnya ya. Kalau pada gerak linearnya itu tetap ada percepatan. Kenapa? Walaupun kelajuannya itu tetap, kalau kita lihat ya ketika dia bergerak dari titik ini ke titik ini ya. Kalau kita lihat dia kelajuannya tetap nih, tetap segini. Ya. Kelajuannya tetap segitu, walaupun kelajuannya tetap, tapi arahnya berubah ya. Tadinya arahnya ke sana, jadi arahnya ke bawah gitu kan ya, agak ke bawah. Tadinya condong ke atas, jadi condong ke bawah. Nah, artinya apa? Kalau yang namanya kecepatan kan besaran vektor, ya. Kecepatan itu besaran vektor, walaupun nilainya sama, tapi arahnya berubah, itu kita sebut kecepatannya berubah gitu ya. Nah, ketika kecepatan berubah, maka ada percepatan, karena percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu gitu ya. Nah, sekarang yang namanya percepatan itu kan percepatan apa nih? Percepatannya itu disebut dengan percepatan sentripetal. Nah, arahnya kemana percepatan sentripetal ini? Perhatikan ya, dia merubah arah gerak benda yang tadinya ke sini jadi ke sini tuh ya. Berarti percepatannya arahnya kemana? Apakah ke situ? Nah, jawabannya bukan begitu ya. Kita kurangkan aja secara vektor ya. Kita kurangkan secara vektor kan percepatan itu perubahan kecepatan dibagi dengan waktu kan. Dibagi dengan waktu. Nah, artinya kita kurangi kecepatan akhir, kurangi kecepatan awal, bagi dengan waktu, gitu kan ya. Nah, jadi kecepatan akhirnya ini adalah VF, kecepatan awalnya adalah VI ya. Nah, VF dikurang VI, berarti gimana nih? Kita kurangkan secara vektor, gambarnya ada di sini nih. Jadi VF dikurang VI. Nah, kan bentar ya. Nah, kan yang namanya kan gitu ya, VF ya dikurang VI, kalau vektor itu ya, ini kita bicara vektor, itu sama dengan VF ditambah min VI gitu ya. Jadi sama aja dengan penjumlahan tapi dengan minnya ya, dengan minnya. Jadi VF tetap ke sana. Nah, VI kan harusnya dia ke atas nih. Harusnya dia ke atas. Nah, karena dia pengurangan jadinya VI-nya ke sini ya. Nah, secara poligon kita jumlahkan jadinya ini adalah delta V-nya ya. Delta V-nya mengarah ke sini. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, arah ke situ tuh arah kemana tuh? Arahnya adalah ke pusat dari lingkaran. Jadi, yang namanya percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Ya. Dia menuju ke pusat gerak gitu ya. Nah, besarnya percepatan sentripetal ya, besarnya
percepatan dari sentripetal ini adalah A sentripetal sama dengan V kuadrat per R. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya antara V dengan kecepatan sudut? Ya, kita tadi kan sudah tahu kalau hubungannya antara kecepatan dengan kecepatan sudut atau kelajuan ya, kelajuan. Nah, V sama dengan omega kali R ya. Gitu ya. V itu sama dengan omega kali R. Nah, berarti kalau kita masukkan nilainya berarti R omega kuadrat per R ya. Kalau R omega dikuadratin kan jadi R kuadrat omega kuadrat ya. Sekarang R kuadrat omega kuadrat dibagi dengan R. Jadi R-nya tinggal sisa 1. Jadi A sentripetal ini besarnya adalah R kali omega kuadrat. Ya, jadi ini yang disebut dengan percepatan sentripetal ya, percepatan yang arahnya menuju pusat gerak ya. Nah, vektor percepatan ke arah, nah itu kan besarnya ya. Besarnya adalah R omega kuadrat. Nah, sekarang vektornya bagaimana? Nah, vektornya itu kita kalikan dengan vektor satuannya ya. Jadi kan R dibagi dengan R. R posisi ya. Tadi vektor posisi dibagi dengan R nilainya. Nah, itu nanti jadinya adalah seperti ini. Jadinya min R omega kuadrat cos theta I ditambah sin theta J. Nah, contoh dari apa nih percepatan sentripetal itu dalam kehidupan sehari-hari ya itu contohnya apa tuh? Contohnya banyak ya pada benda-benda yang bergerak melingkar. Katakanlah kita punya apa nih? Katakanlah kita punya batu gitu ya, kita punya batu kemudian kita taliin batunya ya, kemudian kita putarkan batunya ya. Nah, apa sih yang menyebabkan benda ini atau batu ini berputar ya? Nah, karena ada tegangan tali ya, karena ada tegangan tali yang bekerja pada batu, di mana tegangan tali ini mengarah ke pusat dari lingkaran. Ya, jadi kan kecepatan benda setiap waktu itu kan tangensial ya, kecepatan tangensial. Jadi kecepatan benda pada saat di titik ini itu arahnya ke situ, tegak lurus dengan jari-jarinya. Ya, kecepatan benda pada saat di sini ya ke sana, ya tegak lurus dengan jari-jarinya. Nah, tadinya bendanya bergerak ke sana, tapi karena ada percepatan sentripetal, di mana dalam kasus ini adalah tegangan tali, ya, maka bendanya bergeraknya ke situ. Nah, pada saat di sini dia sebenarnya sedang bergerak ke sana, ya, tapi karena dia ditarik oleh tegangan tali ke pusat lingkaran, jadi geraknya ke situ, ya, sama dan seterusnya sehingga dia bergerak melingkar. Nah, selain pada batu yang diberi tali, juga pada gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi. Contohnya adalah bulan. Kenapa bulan bisa ngomong? Enggak ya, bulan nggak bisa ngomong. Kenapa bulan mengelilingi bumi ya? Nah, sebetulnya bulan itu sedang bergerak tegak lurus terhadap jari-jari antara, katakanlah ini bulan, ini bumi ya. Nah, bulan itu sebetulnya sedang bergerak lurus, bergerak tegak lurus terhadap jari-jari lintasannya, jari-jari lintasan terhadap orbitnya, terhadap orbit bumi gitu ya maksudnya ya, bukan terhadap matahari, nanti itu beda lagi. Nah, sedang bergerak tegak lurus terhadap jari-jari lintasan, tapi ditarik oleh gravitasi bumi, arahnya kemana? Ya ke bumi, ya. Tapi bulannya jatuh nggak ke bumi? Ya enggak, bulannya jatuhnya ke sana gitu ya. Nah, di sini dia sedang bergerak tegak juga, tapi ditarik oleh gravitasi bumi, sehingga bergerak ke sana, dan seterusnya. Sehingga bulan ini mengelilingi bumi. Begitu juga dengan bumi mengelilingi matahari. Ya. Begitu juga dengan proton dan elektron pada atom. Ya. Atom kan isinya di inti atom ada proton, ada neutron. Ya. Kemudian di kulit atom itu ada elektron. Nah, elektron sama proton juga sama. Protonnya di tengah bersama-sama dengan neutron. Ya. Kemudian elektron itu bergerak melingkar kan. Nah, bergerak melingkar itu dengan model yang sama ya. Karena ada tarikan listrik ya kalau pada proton dan neutron. Jadi percepatan sentripetal ini wujudnya bisa macam-macam ya. Jadi kalau pada tadi batu itu tegangan tali, kalau pada bumi dan bulan itu gaya gravitasi, kalau pada proton dan elektron itu berarti gaya Coulomb atau gaya listrik ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana percepatan total dari suatu benda yang sedang bergerak melingkar ya. Nah, benda yang bergerak melingkar, jadi kita tadi udah tahu ada dua jenis percepatan yang bekerja pada benda. Yang pertama adalah percepatan tangensial, di mana percepatan tangensial ini tegak lurus terhadap jari-jari ya.
tegak lurus, dan juga ada percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal ini adalah percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Nah, karena percepatan ini adalah besaran vektor, maka kita jumlahkan dia secara vektor. Jadi, antara percepatan tangensial dengan percepatan sentripetal itu resultannya ke sini. Itu disebut dengan percepatan total, ya. Nah, vektor percepatan total benda yang bergerak melingkar itu menjadi seperti itu ya, penjumlahan antara A tangensial dengan A sentripetal. Masih ingat besarnya A tangensial gimana? Ya, kalau besarnya adalah R kali alfa ya. Nah, kalau A sentripetal itu adalah R omega kuadrat ya kalau kita bicara dengan sudut ya. Jadinya R kali alfa min sin theta I plus cos theta J ya, min R omega kuadrat cos theta I plus sin theta J ya. Kalau ini kita buka kurung, maka R alfanya kita masukkan ya ke masing-masing, ini juga kita buka kurung, R omega kuadratnya kita masukkan ke masing-masing. Itu jadinya seperti ini ya. RA dimasukkan ke sini jadinya min RA sin theta I tambah, sorry ini R alfa ya bukan RA. R alfa dimasukkan ke sini jadinya plus ya, karena ini plus. R alfa cos theta J ya. Ini min R omega kuadrat dimasukkan ke sini jadi min R omega kuadrat cos theta I. Ini min R omega kuadrat dimasukkan ke sini jadi ini plus kali min jadinya min R omega kuadrat sin theta J ya. Nah, kita jumlahkan yang satuannya sama ya, yang I dengan yang I, yang J dengan yang J ya. Nah, jadi min RA sin theta I dikurang langsung ke sini nih, dikurang R omega kuadrat cos theta I ya. Jadi min RA sin theta I dikurang R omega kuadrat cos theta I. Nah, yang ini RA cos theta J ya, R alfa cos theta J dikurang R omega kuadrat sin theta J ya, jadinya yang ini. Nah, ini kita gabung ya, R-nya mungkin ini boleh dikeluarin. Jadinya seperti ini. Min R alfa sin theta plus omega kuadrat cos theta I plus ya ini juga ada R, ini juga ada R, R-nya boleh keluar. Ini sisanya tinggal alfa cos theta min omega kuadrat sin theta J. Ya, itu adalah percepatan total ya, vektor percepatan total dari suatu benda yang sedang bergerak melingkar. Nah, mungkin kita bahas satu contoh soal ya. Satu contoh soal latihan supaya bisa menambah pemahamannya. Nah, berapakah? Nah, ini ada ceritanya, ada apa nih namanya? Merry-go-round ya? Merry-go-round bukan. Kalau di Bandung ini disebutnya korsel ya, dari kata karosel. Ya, ini orang ya, ini sebetulnya harusnya ada ininya ya, ada kursi-kursinya nih seharusnya. Tapi ini nggak ada gambar kursinya. Jadi kelihatannya orangnya langsung aja digantung-gantung terus diputar. Ini harusnya ada gambar kursinya ya. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah percepatan total yang dialami pengunjung yang tergantung jika alat permainan berputar dengan kecepatan sudut konstan, yaitu omega sama dengan 0,4 V radian per sekon. Ya. Nah, di sini tentu saja ada percepatan gravitasi ya, yang arahnya itu adalah ke pusat bumi ya, atau ke sumbu Y negatif. Nah, karena bergerak dengan kecepatan sudut konstan, maka percepatan sudutnya itu atau alfanya itu kan sama dengan 0 ya. Dengan demikian percepatan dalam bidang gerak ya. Jadinya seperti ini. Alfa kan tadi begini ya. Alfa sama dengan min R alfa. Oh sorry, bukan alfa, A ya. A sama dengan min R alfa sin theta tambah omega kuadrat cos theta I tambah R alfa cos theta min omega kuadrat sin theta J ya. Nah, karena dia percepatan sudutnya konstan ya, percepatan sudutnya konstan, maka alfanya itu bernilai 0 ya, tidak ada yang konstan itu kecepatan sudut ya. Karena kecepatan sudutnya konstan, maka percepatan sudutnya itu 0 ya. Karena percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan sudut kan terhadap waktu. Nah, karena tidak ada perubahan kecepatan sudut karena konstan, maka alfanya itu sama dengan 0. Jadi yang ini nih nilainya jadi 0. Ini hilang, ini juga hilang nih. A cos theta hilang, A sin theta juga hilang ya. Jadinya 0 sin theta ya. Ini juga 0 cos theta ya. Jadi sisanya tinggal yang min R. Min R masukin aja ke sini. Yang ini juga sama, plus R masukin aja ke sini. Jadinya min R omega kuadrat cos theta I
min R omega kuadrat sin theta J. Nah, ini adalah percepatan dalam bidang gerak ya. Percepatan dalam bidang gerak. Nah, kalau di gambar yang tadi itu pada bidang geraknya. Kan geraknya begitu ya. Geraknya begitu. Nah, tapi selain ada percepatan ini, juga ada percepatan ke arah sumbu Y negatif ya. Nah, kalau kita anggap ya, T-nya itu sama dengan 0, ini belum selesai, sorry, ini masih berupa cos theta sin theta ya, belum ada waktu ya di sini ya, belum kelihatan ya. Nah, karena kita ke T-nya itu sama dengan 0, sudut dianggap 0, pada saat T sama dengan 0, sudutnya dianggap 0 ya, dimulai dari 0 kayak di SPBU. Karena kecepatan sudut konstan, maka pada sembarang T sudut yang dibentuk adalah theta sama dengan omega T ya. Jadi kan ini ini sebetulnya tadi lupa ya, belum di. Nah, jadi kalau di gerak linear itu kan ada kecepatan, ada gerak lurus beraturan ya. Ada gerak lurus beraturan di mana V itu sama dengan delta X ya, delta X per delta T ya. Atau kita bisa tulis X akhir dikurangi X awal dibagi dengan delta T gitu ya. Nah, jadi X akhir itu posisinya adalah X0, ini V kali delta T, X0-nya pindah ke kiri, oke jadi plus ya, plus V kali delta T atau VT aja gitu ya. Nah, kalau itu kan gerak lurus beraturan, gerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, sekarang digerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Maka ini kita analogikan ya, kita analogikan ke gerak melingkar. Jadinya kalau ini dianalogikan ke gerak melingkar, jadi theta akhir itu sama dengan theta awal ditambah dengan, kan ini posisi jadi theta gitu ya. Nah, ini V atau V gitu ya. Di gerak melingkar jadinya omega T gitu ya. Jadi theta akhir itu sama dengan theta awal ditambah omega T. Nah, pada saat T-nya sama dengan 0, dianggap sudutnya itu sama dengan 0. Jadi ini hilang. Jadi theta itu sama dengan omega T gitu ya. Jadi yang ini nih, theta sama dengan omega T gitu ya. Itu maksudnya ya. Sorry, ini tadi kelewat. Harusnya dijelasin dulu analogi gerak linear dengan gerak melingkar. Tapi kebayang ya, analoginya seperti itu. Nah, jadi gerak pada saat T sama dengan 0, sudut dianggap 0, maka theta akhir itu sama dengan omega kali T. Dengan demikian, percepatan sembarang waktu dalam bidang gerak adalah, nah omega T-nya masukin ke sini ya. Omega T-nya masukin ke sini. Jadi ini min R omega kuadrat cos omega TI ditambah, nah ini, cos omega TI ditambah R omega kuadrat sin omega TJ gitu ya. Nah, ini adalah percepatan pada bidangnya. Nah, tapi ingat ya, selain dia mendapatkan percepatan ini, percepatan pada bidangnya ini, si pengunjung juga ya, ini kan percepatan pada bidangnya tadi ya. Nah, si pengunjung juga dia mengalami percepatan gravitasi ya, yang arahnya ke bawah atau ke sumbu Y negatif ya, ke sumbu Y negatif atau ke bawah. Nah, jika ditambahkan dengan percepatan dalam bidang gerak, maka percepatan totalnya AT ya sama dengan A min GK gitu ya. Karena sebenarnya di jumlah ya, A ditambah percepatan ke arah sumbu Y ya, karena percepatan ke arah sumbu Y-nya adalah min GK, jadinya kurang. Jadi A min GK. Kenapa min? Karena arahnya ke arah bukan sumbu Y ya, sumbu Z. Sumbu Z ya. Sumbu Z negatif. Karena kita pakainya K. Kan tadi yang mendatar itu X dan Y. X dan Y mendatar, sedangkan yang ke atas ke bawah itu adalah Z ya, sumbu Z, sorry ya, bukan sumbu Y, tapi sumbu Z. Sumbu Z, jadi min GK, makanya satuannya adalah K gitu ya. Jadi kalau kita gabung dengan yang tadi, A-nya, nilai A-nya yang tadi, berarti min R omega kuadrat cos omega T, I ya, min R omega kuadrat sin omega T, J, min GK gitu ya. Nah, pada gerak melingkar, arah gerak benda itu selalu menyinggung lintasan ya. Jadi kelajuannya, bukan kelajuan, kecepatan.
Jadi kecepatan benda setiap saat pada gerak melingkar itu selalu tegak lurus dengan jari-jari dari lingkarannya ya, atau berarti kecepatan ini selalu menyinggung lintasan ya, lintasan melingkar ini. Nah, pada gerak melingkar arah kecepatan itu selalu berubah ya. Walaupun walaupun kelajuan sudutnya konstan, ingat ya, kecepatan linearnya itu selalu berubah walaupun kelajuannya itu tetap kan. Nah, ini gambar vektor ini panahnya kan tetap ya. Sepanjang lintasan dia tetap aja segitu. Nah, walaupun nilainya tetap, tapi ingat ya, arahnya selalu berubah ya. Arahnya selalu berubah setiap saat. Nah, karena kecepatan itu merupakan besaran vektor ya, sekali lagi, karena kecepatan adalah besaran vektor, ketika arahnya berubah, kita sebut maka kecepatannya berubah gitu ya. Maka selalu ada percepatan linearnya selalu ada gitu ya, walaupun geraknya melingkar beraturan. Nah, jadi kalau kita rangkum di besaran gerak melingkar ini ya, di gerak melingkar ini, nah kalau di posisi di gerak linear itu ada posisi ya R ya, biasanya dia XI tambah YJ ya kalau 2 dimensi, kalau 3 dimensi tambah juga X, Y, Z, Z satuannya K gitu ya. Gitu ya. XI, YJ tambah ZK gitu ya. Kalau 1 dimensi berarti X aja atau Y aja atau Z aja gitu ya. Nah, kalau di besaran gerak melingkar atau anguler itu ada theta ya. Satuannya adalah rad ya. Kalau di sini kan satuannya meter gitu ya. Nah, kalau di sini ada V ya, di gerak linear ya. Ini di gerak linear. Ini kan linear, ini anguler. Ini gerak linear, ini gerak melingkar. Nah, kalau di gerak linear itu ada V, di mana V itu adalah turunan. Oh, sorry. Kok turunan dari V lagi? Salah, sorry. Nah, V itu adalah turunan dari R ya, turunan dari posisi terhadap waktu ya. Itu ya. Ini juga harusnya S. Ini nggak perlu pakai panah. Oke. Nah, karena kalau ini adalah turunan posisi terhadap waktu, maka di sini juga ada omega, yaitu turunan apa tadi? Posisi sudut terhadap waktu gitu ya. Nah, kemudian kalau di gerak linear itu ada A, yang mana dia itu adalah turunan dari V ya terhadap waktu, maka di gerak anguler itu ada alfa ya. Ini alfa ya, bukan A. Sorry, ini salah nih. Ini harusnya alfa, di mana alfa itu adalah turunan ya, turunan dari omega terhadap waktu. Ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah antara gerak linear dengan gerak anguler ya. Jadi, tapi lihat nih, kalau di gerak sini ada theta, di sini ada R gitu ya. Ada R. Kalau di sini ada omega, di sini ada V. Kalau di sini ada alfa, di sini ada A gitu ya. Nah, sekarang hubungannya apa nih antara mereka? Tadi sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita rangkum lagi. Jadi hubungannya kalau posisi ya S, ini berarti skalarnya aja ya, nilai skalarnya aja, itu sama dengan theta dikali R ya. Nah, kalau V kecepatan itu adalah omega dikali R. Nah, kalau tangensial atau A itu sama dengan A dikali R ya. Tapi ingat percepatannya bukan cuma percepatan tangensial aja, ada juga percepatan sentripetal. Jadi ini alfa dikali R, ini alfa ya, sorry ya. Nah, alfa dikali R. Jadi hubungannya seperti ini ya. Tuh, kelihatan hubungannya antara yang linear dengan anguler, tinggal dikali R aja. Ya, S itu theta kali R, V itu omega kali R, dan A itu adalah alfa kali R. Gitu ya. Nah, jadi kalau di gerak lurus berubah beraturan ya, di GLBB ya, di GLBB ada persamaan-persamaan ini. Nah, ini tinggal ditranslasikan ke gerak anguler ya, atau gerak rotasi ya, atau gerak melingkar. Nah, jadi kan X itu sama dengan X0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, berarti kalau di sini berarti kita sebutnya adalah GMBB ya. Gerak melingkar berubah beraturan. Artinya apa nih? Berubah beraturan. Artinya
kecepatan sudutnya itu tidak konstan ya, tidak konstan. Sedangkan adapun yang konstan adalah percepatan sudutnya. Percepatan sudutnya konstan gitu ya. Nah, kalau di sini ada X, berarti kalau ini untuk satu dimensi tentu saja ya. Kalau ini ada X, maka di GMBB ada theta gitu ya. Jadinya theta ya theta sama dengan theta 0. Kalau di sini ada V0, berarti kalau di gerak melingkar ada omega. Jadi omega 0. Kalau di sini ada A, maka di gerak melingkar ada alfa. Jadinya theta sama dengan theta 0 tambah omega 0T tambah setengah alfa T kuadrat gitu ya. Nah, kalau di sini ada V sama dengan V0 tambah AT, berarti di sini ada omega sama dengan omega 0 tambah AT ya. Kalau di sini ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta X ya. Berarti di sini juga sama, omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 alfa jadinya ya. Kalau di sini 2A, di sini jadi 2 alfa. Delta theta, di mana delta theta itu adalah theta akhir dikurangi theta awal. Ya, ini mungkin menghalangi ya, coba dihapus saja. Ya, seperti itu ya. Itu adalah analogi ya, analogi antara gerak linear dengan gerak melingkar atau dengan gerak anguler gitu. Waduh, ini apa nih? Hubungan antar roda ya. Nah, hubungan antar roda. Hubungan antar roda itu ada dua ya. Yang pertama, ada dua roda yang bersinggungan. Nah, roda yang bersinggungan itu seperti ini ya. Pada gigi-gigi pada mesin ya, biasanya katakanlah pada jam gitu ya. Jam analog ya tentu saja, bukan jam digital. Nah, itu seperti ini. Kalau roda yang ini berputar, roda yang ini ikut berputar ya. Nah, ini putarannya itu berbeda arah tentu saja ya kalau seperti ini. Kalau putaran yang ini arahnya searah jarum jam, maka roda yang kecil ini putarannya bakal berlawanan dengan jarum jam. Nah, dua roda seperti ini disebut dengan dua roda yang bersinggungan. Ya, kalau digambar dia seperti ini. Kalau yang kecil ini berlawanan jarum jam, maka yang besar juga akan searah dengan jarum jam. Ya, jadi berkebalikan arahnya. Nah, atau bisa juga seperti ini. Ada dua roda, dia dihubungkan dengan tali ya. Biasanya sih pada sepeda ya, pada sepeda kan ada gear yang belakang dan yang depan itu yang disambungkan dengan apa tuh? Alat buat goesnya ya. Nah, itu kan ketika yang besar roda yang besar berputar, maka roda yang kecil pun berputar. Nah, ini kasusnya sama aja ya antara yang bersinggungan ini atau yang dihubungkan dengan tali seperti ini. Bedanya adalah arahnya. Kalau pada yang bersinggungan ini arahnya berlawanan, roda besar itu searah jarum jam, maka roda kecil berlawanan jarum jam. Kalau pada yang dihubungkan dengan tali ini arahnya itu sama. Kalau yang ini searah dengan jarum jam, maka roda yang besar pun bakal searah dengan jarum jam. Nah, bayangkan kalau kita memiliki sebuah partikel ya. Bayangkan kita memiliki sebuah partikel, katakanlah di sini ya. Katakanlah partikelnya di sini. Nah, ketika kita putar, kalau kita anggap talinya itu tidak elastis, talinya tidak elastis dan juga tidak licin ya antara tali dengan roda. Nah, kalau kita anggap talinya tidak elastis, artinya, nah ini putarannya bakal sama nggak jumlah putarannya? Tentu saja jumlah putarannya setiap waktu beda ya. Tentu saja dalam ketika roda yang besar itu berputar satu kali, maka yang roda yang kecil bakal berputar lebih dari satu kali gitu ya. Pakai logikanya kan seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau kita punya satu partikel di sini ya, kemudian dia bergerak katakanlah dalam waktu 1 detik, dia bergerak sejauh katakanlah 10 cm gitu ya. Maka di roda besar ini pun ya, di roda besar ini pun dia bakal bergerak sama 10 cm juga ya, katakanlah segini gitu 10 cm. Atau kita bikin lebih ekstrim supaya lebih tergambar. Ya katakanlah dia bergerak seperempat lingkarannya dari sini ke sini dan itu adalah besarnya 10 cm. Ya katakanlah permen karet gitu ya nempel di roda ini. Kemudian dia bergerak selama 1 detik. Selama 1 detik dia bergerak 10 cm. Nah, kalau ada permen karet lain di roda besar, maka dia pun sama bakal bergerak 10 cm. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau pada roda kecil dia menempuh seperempat lingkaran, kalau roda besar dia pasti tidak akan nyampe seperempat lingkaran karena rodanya besar ya. Logikanya kan seperti itu ya. Jadi gimana dong? Jaraknya nih S-nya terhadap waktu itu sama ya. S-nya sama-sama 10 cm ya. Yang membedakan adalah sudutnya. Ini sudutnya setengah lingkaran, seperempat lingkaran. Kalau ini sudutnya kurang dari seperempat lingkaran.
Jadi kesimpulannya, pada dua roda yang bersinggungan, ini kasusnya sama aja ya, seperti roda yang ini, yang kiri. Cuman bedanya nanti arahnya aja. Nah, artinya pada dua roda yang bersinggungan itu kelajuannya itu sama. Jadi VA sama dengan VB. Kelajuan linearnya ya sama ya. Jadi VA sama dengan VB atau V1 sama dengan V2. Yang nggak konsisten ini pakai A dan B, di sini 1 dan 2, nggak apa-apa ya. Nah, jadi V1 itu bakal sama dengan V2. Nah, karena V itu sendiri adalah omega kali R, jadi kita bisa tulis omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Nah, itu adalah dua roda yang bersinggungan. Nah, sekarang bagaimana dengan dua roda yang seporos? Jadi ada dua roda, ya, dia memiliki poros yang sama. Artinya kecepatan sudutnya, artinya bayangkan dua roda yang seporos seperti ini. Ketika roda kecil diputar, roda besar pun ikut berputar. Ketika roda kecil bergerak seperempat lingkaran, roda besar pun sama bergerak seperempat lingkaran ya. Kalau kita gambarkan begitu ya. Jadi ketika roda kecil bergerak seperempat lingkaran, roda besar pun bergerak seperempat lingkaran gitu ya. Aduh, kok gambarnya jelek ya? Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya gitu ya. Dia seperempat lingkaran yang kecil, yang besar pun seperempat lingkaran. Nah, artinya apa? Artinya sudut yang ditempuhnya pada selang waktu yang sama itu bakal sama. Nah, kalau sudutnya sama dalam selang waktu yang sama, berarti apa dong? Berarti omeganya sama, ya. Berarti kecepatan sudutnya sama, ya. Nah, karena V itu sama dengan omega dikali R, ya, maka omega sendiri kan berarti V dibagi R ya. Jadi omega itu sama dengan V dibagi R. Jadinya V dibagi R. Jadinya V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Ya, coba bayangin. Ini kita hapus dulu karena jelek. Kita tulis lagi. Nah, coba bayangin. Ketika roda yang kecil itu tadi menempuh seperempat lingkaran, ya, seperempat lingkaran, ya katakanlah ini 10 cm gitu ya, dalam selang waktu yang sama, yang besar pun itu akan menempuh seperempat lingkaran juga. Nah, sudutnya sama nih, sama-sama seperempat lingkaran. Ya, sudutnya sama-sama seperempat putaran gitu ya. Nah, tapi jaraknya gimana? Jaraknya yang ini lebih kecil, katakanlah ini 10 cm, maka yang ini pasti lebih dari 10 cm karena rodanya lebih besar. Ya artinya roda yang memiliki jari-jari yang lebih besar, maka kecepatan linearnya juga bakal lebih besar karena dia menempuh jarak yang lebih besar ya pada satuan waktu gitu kan ya. V sama dengan S per T kan ya, jarak bagi waktu. Kelajuan itu jarak bagi waktu. Karena jaraknya semakin besar, maka kelajuannya juga makin besar. Jadi roda yang besar dia kelajuannya lebih besar gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi hubungannya begitu. Pada roda yang seporos itu omega 1 sama dengan omega 2 atau V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Mungkin kita bahas satu contoh soal ya, yang gampang aja lah. Ini ada 3 roda ya, bukan semen tapi bukan iklan. Ada 3 roda. Di sini ada roda A, roda B, dan roda C. Katanya jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B ya. Itu R. Sedangkan jari-jari dari roda C itu adalah setengah R. Jadi roda C ini memiliki jari-jari setengah dari roda B ataupun roda A gitu ya, karena dia jari-jarinya setengah R. Nah, bila roda A itu diputar dengan kelajuan 10 meter per sekon, yang ini nih, yang A 10 meter per sekon, tentukan kecepatan linear di roda B. Nah, yang ini. Berapa nilainya ya? Kalau berapa nilainya? Kalau arahnya tentu saja bakal sama dengan putarannya. Coba bayangin kalau A searah jarum jam, maka C pun searah jarum jam. Kalau C searah jarum jam, maka B pun searah jarum jam. Jadi arahnya sama. Sekarang kita nilainya aja. Ya. Nah, karena roda A dan roda B dihubungkan dengan tali, ya, antara A dengan C, sorry ya, salah nih. Bukan A dengan B, tapi ini adalah dengan C. Ya. Roda A dengan roda C dihubungkan dengan tali, maka VC sama dengan VA. Ya. Nah, karena roda C dan roda B seporos, nah maka apanya tadi yang sama? Kalau seporos itu berarti omeganya sama ya. Nah, kalau omeganya sama, berarti omega C sama dengan omega B. Ya, omega itu adalah V per R ya, karena V itu akan omega kali R. Maka omega itu V per R. Jadinya VC per RC sama dengan VB per RB. Nah, kita masukkan nilainya. VC-nya katanya diketahui VC-nya itu sama dengan VA, di mana VA itu sama dengan 10 meter per sekon. Ya, jadi kita masukkan ke sini. Jadi 10
per RC, ya RC-nya adalah setengah R, sama dengan VB per RB, gitu ya. RB-nya adalah R aja, gitu ya. Jadinya, ya udah ini R-nya coret, sehingga kita dapat VB-nya adalah 10 bagi setengah. Jadinya adalah 20 meter per second. Nah, ada contoh-contoh soal lainnya, tapi silahkan dibaca sendiri ya di PowerPoint-nya nanti. Ya, nah itu sudah ada jawabannya. Ya, silakan dipelajari sendiri. Demikian pembelajaran kita untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.